Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia Lentera Jiwa Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan wudhu juga sangat krusial dalam Islam. Ibadah ini merupakan syarat wajib yang harus dilakukan sebelum melaksanakan sholat. Jika tidak benar wudhunya, maka akan berpengaruh terhadap kesempurnaan sholat. Namun sebagian umat Islam masih sering melakukan kesalahan-kesalahan ketika berwudu. Padahal dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa aktivitas bersuci ini menjadi salah satu penentu apakah sholat seseorang diterima atau tidak. Lantas, bagaimana jadinya sholat seseorang jika pada saat berwudu saja sudah melakukan kesalahan? Sahabat setia Lentera Jiwa Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini 10 kesalahan umum saat berwudu yang harus Anda tahu. Terkadang seseorang merasa wudunya sudah benar, namun ternyata masih ada kesalahan yang harus diperbaiki. Apa saja 10 kesalahan dalam berwudu? Yang pertama adalah tidak membaca bismillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak membaca bismillah. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua adalah tidak sempurna membasuh anggota wudhu. Hal ini mengakibatkan ada sebagian anggota wudhu yang tidak terbasuh oleh air. Imam Al-Bukhari rahimahumullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Muhammad bin Ziyad, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah saat itu beliau melewati kami dan orang-orang sedang berwudu. Sempurnakanlah wudu kalian. Sesungguhnya Abdul Qasim atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah tumit-tumit yang dia terbasuh air ketika berwudu dari api neraka. Dan dari Khalid bin Mi'dan dari sebagian istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Rasulullah melihat seorang laki-laki yang sholat sedangkan di punggung kakinya terdapat bagian mengkilap karena tidak terbasuh oleh air wudhu seukuran uang dirham atau uang logam. Maka Nabi menyuruhnya untuk mengulang wudhunya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud menambahkan dan mengulang sholat. Yang ketiga adalah membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali. Ini adalah was-was dari setan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah cucian dalam wudhu lebih dari 3 kali. Sebagaimana yang tasbih dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu 3 kali 3 kali. Maka yang wajib atas seorang muslim adalah membuang was-was dan keraguan-raguan yang muncul setelah selesainya wudhu, dan jangan dia menambah lebih dari 3 kali cucian untuk menolak was-was yang merupakan salah satu dari tipuan setan. Yang keempat adalah boros dalam penggunaan air. Ini adalah terlarang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda tentang hal ini, janganlah kalian boros dalam penggunaan air. Maka beliau saat berkata, apakah dalam masalah air ada pemborosan? Beliau bersabda, ya, walaupun kamu berada di sungai yang banyak airnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima adalah menyebut nama Allah di dalam WC atau masuk ke dalamnya dengan membawa sesuatu yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hal yang makruh, maka sepantasnya bagi seorang muslim untuk menjauhinya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu,
Beliau berkata, ada seorang laki-laki yang berlalu sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang kencing. Maka orang itu pun mengucapkan salam, tapi Nabi tidak membalas salamnya. Hadis riwayat Muslim. Hal ini karena menjawab salam adalah termasuk zikir. Yang keenam adalah beristinja atau mencuci dubur setelah buang angin atau kentut. Tidak ada istinja ketika buang angin atau kentut. Istinja hanya pada buang air kecil dan buang air besar. Maka tidak disyaratkan bagi orang yang kentut untuk beristinja sebelum berwudu. Hal ini dikarenakan dalil-dalil syariat tidak ada yang menjelaskan akan istinja dari kentut. Yang ada hanyalah penjelasan bahwa kentut adalah hadas yang mengharuskan wudu, dan segala puji hanya milik Allah atas kemudahan darinya. Imam Ahmad rahimahullah berkata, tidak terdapat dalam Alkitab, tidak pula dalam sunnah Rasulnya adanya istinja dalam kentut. Yang ada hanyalah wudu. Yang ketujuh adalah tertidur kemudian tidak mengulang wudu. Sebagian orang tertidur di masjid, kemudian apabila iqamah dikumandangkan, dibangunkan oleh orang di sebelahnya, lalu langsung bangkit sholat tanpa berwudu lagi. Orang yang seperti ini wajib baginya untuk berwudu, karena dia lelap dalam tidurnya. Adapun kalau dia sekedar mengantuk dan tidur ringan sehingga masih mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu lagi. Yang kedelapan adalah meninggalkan istinsya dan istinsar. Istinsya adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, dan istinsar adalah mengeluarkannya air yang dihirup tadi dari hidung. Sebagian kaum muslimin ketika berwudu hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidung. Dalil tentang istinsya dan istinsar adalah hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Dari Humran, beliau menyifati wudu Utsman radhiyallahu anhu, kemudian ia masukkan tangan kanannya di bejana, lalu ia berkumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung dan menghembuskannya kembali. Dan barang siapa yang melakukan istijmar atau bersuci dari buang air besar dengan batu, hendaklah melakukannya dengan ganjil atau tidak genap. Yang kesembilan adalah menganggap mengusap leher dianjurkan, padahal sebenarnya tidak demikian. Ia tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah wudu. Terakhir, doa pada saat membasuh anggota wudu. Imam An-Nawawi berkata, doa pada saat membasuh anggota wudu tidak memiliki dasar. Dalam Fatwa Lajnah Daimah nomor 2588 dikatakan, tidak ada doa dari Nabi SAW pada saat membasuh dan mengusap anggota wudu, dan doa yang disebutkan dalam hal ini adalah bikinan orang tidak berdasar. Hal yang diketahui secara syar'i adalah Bismillah di awal wudu, mengucap 2 kalimat syahadat di akhir wudu, dan ditambah dengan Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Wallahu a'lam. Semoga Allah memperkenankan segala upaya kita dalam menyempurnakan ibadah dan menerima segala amalan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk mengharap ridhoannya. Amin, amin ya rabbal alamin.